Bunda Medika. Saya Putri Wijayanti sebagai koordinator laboratorium patologi klinik. Saya Retno Dianti sebagai koordinator laboratorium patologi anatomi. Saya Putri Nadia Sakina sebagai koordinator laboratorium mikrobiologi. Saya Sabita Alyasmin sebagai koordinator laboratorium biologi molekuler. Saya sebagai penanggung jawab medical dan clinical clinic akan mengaudit dan akan diaudit oleh klinik laboratorium Bunda Medika. Saya sebagai penanggung jawab klinik laboratorium Bunda Medika akan mengaudit dan akan diaudit oleh Medical Lab Technical Clinic D. Ini berkas-berkas dari laboratorium kami, bisa Bapak cek dulu bersama rekan-rekannya. Kalau ada kekurangan bisa disampaikan ke tim kami. Baik, terima kasih Ibu. Berkas ini saya terima dulu. Habis ini saya cek bersama tim audit kami. Baik Bapak. Siang Mbak Reni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Uca. Kami di sini saya sebagai tim audit ya, audit lab dengan Made. Ini saya akan lihat dari data-data dokumen-dokumen yang tadi pihak labnya dengan siapkan ya. Ini saya sudah cek-cek. Sebenarnya semuanya sudah sudah lumayan lengkap, tapi masih ada beberapa yang kurang ya Mbak ya. Sebelumnya di sini biasanya proses pemeriksaannya atau dari alurnya itu bagaimana Mbak? Alur lab Biasanya ini kan lab mandiri ya Mbak ya, maksudnya itu punya swasta gitu ya. Jadi nanti itu pasien itu datang, nanti ada di bagian administrasi. Nanti kalau memang pasiennya dirujuk untuk ke tanap, nanti memang untuk pembayarannya itu bisa di akhir. Nah tetapi kalau memang pasien itu hanya poli, nanti untuk pembayarannya bisa dilakukan di administrasi tersebut. Nah nanti tergantung polinya nih Mbak, polinya ini mau pemeriksaan lab atau memang tidak ada pemeriksaan lab bisa. Nah di sini itu untuk administrasinya atau isinya itu masih semi otomatis. Jadi dari administrasi untuk bagian poli nanti akan dikasih kertas kecil. Nah kertas kecil ini berisi untuk berisi pemeriksaan yang akan diperiksa di lab itu. Tetapi tergantung kembali lagi yang awal, kalau memang polinya atau dokternya itu mau untuk pemeriksaan tambahan baru bisa. Kadang pasien itu juga ada yang langsung ke admin, tapi itu langsung ke lab itu kayak untuk cek apa sih Mbak? DHT ya, untuk screening bulan ya Mbak ya, tiap bulannya ada yang selalu on time gitu. Jadi bisa tergantung dari pemeriksaan pasien itu datang. Kebetulan di sini itu untuk sistemnya masih semi otomatis ya Mbak ya. Jadi semua bagian ruangan atau itu poli umum atau poli gigi atau lab atau KIA itu bisa mengakses nanti untuk biasanya untuk pasien baru itu biasanya langsung muncul di situ. Nah hasilnya bisa langsung diisi ya, nanti semua ruangan itu bisa bisa mengakses gitu Mbak. itu tadi kan Mbaknya juga menjelaskan ada pasien DMHT yang ada yang on time, ada yang setiap bulan, ada yang enggak, mungkin ada orang tua yang sudah pakai kakek nenek yang sudah lupa mau kemana. Itu gimana nanti Mbak? Nanti kan biasanya itu ya Mbak ya, kalau memang dia itu DM-nya tinggi, nanti untuk lansia nanti kita akan masukkan di program kita ya. Program kita biasanya itu kayak nanti ada dari pihak puskesmas ini kan ada minta kan ya, apa itu lansia yang DMHT atau entah itu DM aja atau HT aja, nanti kita bisa masukin atau kita bisa setor ke puskesmas untuk dimasukkan ke rolani. Kalau memang beliau normal, kami nggak akan masukkan. Kalau memang beliau yang secara mandiri emang mau ngecek nih, meskipun nggak lanjut usia, itu nggak apa-apa. Nah pasien yang datang itu meskipun beliau nggak lansia nih Mbak ya, contohnya kalau memang mau screening aja, itu biasanya ada nih Mbak. Kemarin itu ada yang umurnya masih 20 tahun, tapi beliau itu mbak-mbaknya itu rutin lah gitu. Berarti kami nggak suka, soalnya itu kan dia mandiri ya. Ada juga yang dari BPJS Mbak. Untuk rekapannya sendiri nanti ada untuk kami buat administrasi, nanti jenengan bisa lihat di berkas-berkas itu. Ya ini saya cek-cek lagi ya Mbak ya. Ini ternyata data yang ada di stok itu ada Mbaknya ternyata ya. Dan itu belum ada ya Mbak. Kartu stoknya ya Mbak ya. Saya tulis dulu ya Mbak ya, kartu stok. Untuk kartu stok tuh memang nggak ada Mbak ya di sini karena itu belum kepikiran
juga ya belum. Biasanya kami itu untuk untuk menandai stok atau bahan reagen yang keluar masuk. Biasanya kami itu langsung menulis di logbook reagen ya. Nanti jenengan bisa lihat juga kan logbook sama kartu stok itu kan beda kan ya. Berarti kalau kartu stok itu nanti langsung di reagennya ya Mbak ya. Reagennya Biasanya kan langsung gitu ya Mbak. Oke, mungkin saya bisa catat ya. mungkin sampean nanti bisa diskusikan lagi dengan tim lab yang lain, nanti bisa ditambahkan untuk Kartu stok, ya. kartu stoknya gitu. Ya. Sebenarnya itu penting juga sih Mbak, soalnya kalau nggak ada reagen atau kartu reagen stoknya, nanti ada sisa atau enggak atau kurang itu nanti bingung kan, nanti malah pada luar atau mubazir lah. Biasanya di lab kami itu kalau pengadaan itu Mbak ya, nanti kan dilihat dari seberapa banyak kita itu, contohnya kayak reagen kimia klinik HDL gitu ya, seberapa banyak sih pemeriksaan HDL itu dalam sebulan. Nanti kita itu merenk-renk lah dalam sebulan itu kira-kira atau sebanyak 5 atau sampai 7. Berarti ke pengadaan kami tuh ngadain sebanyak itu 5 sampai 7 gitu. Jadi nggak boleh kurang ya. Kalau kurang kan nanti kasihan gitu kan Mbak ya. Jadi kalau bisa itu harus dilebihkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah biasanya dalam sebulan itu kita habis 5 sampai 7 gitu. Tapi itu sih Mbak, benar kata Mbaknya. Kan kalau biasanya kalau sebulan itu kan nggak selalu habis sampai 7, masih ada sisa. Biasanya gitu Mbak. Jadi kami itu kalau umpamanya bulan Februari masih ada sisa 1. Nah bulan Maretnya kita ambil lagi nih 7 Mbak. Nah berarti kan stok di Februari itu kan 8. Nah berarti biasanya kami pakai yang stok Februari terlebih dahulu, pakai yang lama baru ya, meminimalisir kadaluarsa ya Mbak ya. Nah, ini saya lihat juga untuk bekas-bekas yang lain, mungkin saya hanya di apa ya, di reagen ya di kartu stok reagen aja. Untuk yang lain, data-data yang lain itu bisa tim kami nanti yang mengaudit tim yang lain. Berarti hanya stok ya Mbak ya, nanti yang lain bisa di rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih ya Mbak ya sarannya. Terima kasih juga ya Mbak Ocha sudah berkunjung di lab kami. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya baik. Setelah saya lihat-lihat berkasnya ya Bu. Jadi saya itu tidak menemukan SOP cuci tangan. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana laboratorium kelompok D menjaga keselamatan kerja tanpa adanya SOP cuci tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kami menjaga keselamatan kerja, lab kami memberikan sosialisasi secara langsung kepada staf mengenai 6 langkah SOP. Oh baik. Jadi apakah di laboratorium D ini ada seperti pelaporan hasil monitoring terhadap kepatuhan cuci tangan terhadap seluruh staf laboratorium? Ya ada ini. Untuk hasil monitoringnya itu nanti dicatat, dievaluasi dan dilaporkan kepada penanggung jawab lab sebagai bahan tindak lanjut perbaikan laboratorium kami. Sekali untuk evaluasi kedepannya itu bagaimana ya? Untuk evaluasi kedepannya, kemudian kami akan menambahkan prosedur langkah secara berarti untuk poster SOP kita ini masih belum tersedia di mall laboratorium. Ya ini posternya belum tersedia di laboratorium kami. Nanti kami akan menaruh poster langkah cuci tangan di laboratorium kami agar bukan cuma petugas yang mengetahui tentang SOP cuci tangan, melainkan pasien juga membantu hal itu. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas sarannya dan kita sangat luar biasa. Bisa saya tampung untuk tidak ada salah. Sama-sama Ibu. Semoga setelah saya kembali lagi ke laboratorium ini sudah tersedia poster SOP cuci tangan yang diberikan dari Ibu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan terkait SOP cuci tangan. Untuk
Untuk formulir keluhan atau keluhan pasien itu sangat penting guna untuk meningkatkan mutu pelayanan kami, karena itu juga sangat untuk bisa mempengaruhi kerja kami. Apabila ada keluhan pasien bisa langsung berikan nanti agar kita bisa mengevaluasi. Terus bagaimana formulir keluhan atau komplain terhadap pasien dalam laboratorium Bapak? Kebetulan pada laboratorium kami itu menggunakan formulir pada kertas maupun digital atau melalui web yang bisa di-scan melalui robot itu. Formulir ini digunakan untuk memfasilitasi pasien dalam memberikan keluhan atau kepuasan pasien yang telah dialami. Lalu nanti kalau untuk formulir yang dibuat itu, apakah nanti akan mempengaruhi ranking dinilainya? Tidak, kebetulan pada formulir web yang melalui HP itu bersifat privasi, hanya bisa diakses oleh laboratorium saja. Jadi untuk keluhannya sudah diberikan oleh pasien tadi akan langsung kami tidak lanjuti dan akan kami evaluasi bersama tim peningkatan mutu. Berarti masih disepakati ya, publik tidak tahu ya? Iya, kami tidak tahu, yang tahu hanya laboratorium saja. Terus kalau untuk komplain, apakah nanti dibatasi? Kayak misal harus komplain masalah fasilitasnya aja, atau boleh komplain ke pelayanan atau terserah? Kami tidak membatasi keluhan pasien atau komplain pasien itu yang melalui formulir ataupun media yang melalui form, karena ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kami. Jadi pasien itu bisa memberikan keluhan atau komplain yang lain untuk meningkatkan laboratorium ataupun pelayanan pada kami. Dan ini merupakan formulir yang sudah diisi pasien dalam memberikan keluhan, dan ini melalui digitalnya atau melalui formulir. Itu semua sudah masuk ke sistem. Sudah masuk proses? Iya, sudah masuk. Baik Bapak, ini barusan sudah saya cek. Mungkin kalau untuk formulir keputusan pelanggan sudah cukup sampai sini, saya bertanya. Mungkin kalau untuk masalah SOP dan lain-lain itu bisa tim kami yang lainnya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Mari Pak. Misi Ibu, saya mau menanyakan terkait mengapa terdapat dua identitas nama laboratorium yang berbeda antara medical lab dan laboratorium komputer pada formulir hasil pemeriksaan. Baik Ibu, perbedaan nama pada hal tersebut terjadi karena masih ada template lama yang belum diperbarui sepenuhnya. Saat ini identitas resmi yang digunakan adalah Medical Laboratorium Technical D, dan kami akan melakukan revisi agar tidak terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian nama. Setelah saya cari di sini kok tidak ada formulir tentang keluhan pasien ya? Baik Ibu, terima kasih atas temuannya. Laboratorium kita sendiri itu masih belum mendokumentasikan tentang keluhan pasien. Lab kami ini masih melakukan uji coba di Google Form. Berarti sebelumnya katakan manual ya? Iya Ibu. Kalau yang manual itu sekarang kenapa kok nggak dicantumin dulu? Baik Ibu, terima kasih atas temuannya. Kami akan segera mencantumkan formulir pasien pada manajemen mutu. Baik, terima kasih Mbak. Iya Ibu. Baik Ibu, kenapa di lab ini tidak tersedia lembar pengolahan reagen dan bahan pakai di unit kerja lab ini? Oke, baik Ibu, untuk lembar pengolahan reagen dan bahan pakai memang di lab kami belum tersedia karena pencatatan stok masih dilakukan secara manual dan sederhana sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan administrasi dan sumber daya membuat belum adanya format pengolahan khusus di unit laboratorium kami. Namun, untuk pemantauan stok tetap dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan laboratorium kami. Selamat pagi Ibu. Di sini saya ingin menanyakan tentang pengelolaan limbah medis di lab limbah medis. Baik Ibu, kami sudah menerapkan pemisahan limbah infeksius dan non infeksius di area kerja. Untuk prosedur pembuangan akhir, kami
disusun oleh penanggung jawab yaitu Dr. Nasi Atis Surya agar sesuai dengan regulasi terbaru.